Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemirsa, rencana penerapan denda Rp500.000 bagi kendaraan roda 2 dan Rp1 juta bagi kendaraan roda 4 yang melanggar di jalur Transjakarta ternyata tidak juga membuat takut pengendara bermotor. Dari hasil razia yang dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat, masih banyak pengendara yang nekat menerobos jalur bus Transjakarta. Guna mendukung program Pemprov DKI Jakarta yang akan memberikan denda Rp500.000 bagi kendaraan roda 2 dan Rp1 juta bagi kendaraan roda 4, bagi pengendara yang menerobos jalur bus Transjakarta, Senin siang Polres Metro Jakarta Pusat menggelar razia. Dari razia tersebut ternyata tidak membuat takut pengendara motor. Hasilnya masih saja ada pengendara yang nekat menerobos jalur bus Transjakarta. Dengan alasan terburu-buru, mengejar waktu dan menghindari kemacetan, para pengendara tidak menghiraukan rambu-rambu larangan masuk jalur busway, meski tahu sudah ada sosialisasi tentang penerapan denda maksimal bagi yang tertangkap melintas di jalur busway. Seperti yang dialami Bambang, meski sudah mengetahui rencana kenaikan denda tersebut, dirinya tetap menerobos jalur busway agar lebih cepat sampai ke tujuan. Nanti ada penting sekali. Ada apa? Ada penting sekali mau ke rumah sakit. Oh, ada ke rumah sakit penting sekali. Jadi ya buru-buru nih ya. Ya, Bu. Jadi ngambil jalur busway kita. Mau nggak mau Pak ya? Ya, maaf. Oke. Ya. Maaf. Ini nggak tahu nih Pak, dendanya dari 1 juta nih Pak, nggak apa-apa nih Pak. Ya, apa boleh. Boleh buat. Ya. Abang tahu nggak kalau masuk jalur busway sekarang kena 1 juta dendanya? Belum tahu kita itu. Oh. Nggak masalah Bang nih, kena 1 juta? Ya. Nggak masalah? Kita kan belum tahu aturannya. Iya, harus tahu dong Bang, dari kemarin itu dia kasih tahu. Ini Abang buru-buru atau gimana? Nanti yang seperti kita sama sesuai dengan undang-undang lalu lintas, dikenakan sanksi maksimal 1 juta untuk kendaraan roda 4, kemudian untuk roda 2 maksimal 500.000. Yaitu di dalam ketentuannya seperti itu, tetapi semuanya itu adalah diserahkan kepada hakim yang akan memutus terkait dengan pelanggaran yang sudah dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian. Razia yang digelar ini dilakukan di beberapa titik secara serempak di DKI Jakarta dan nantinya akan dilakukan evaluasi dalam 2 bulan ke depan untuk menentukan sikap selanjutnya dari Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Osman Sabtaodang menyesalkan aksi kekerasan yang dilakukan Ormas kepada buruh dalam aksi mogok nasional yang dilakukan 31 Oktober lalu. Pasalnya aksi ini memakan korban yang hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hosana Medika Lipo Cikarang. Atas kejadian kekerasan penyerangan yang diduga dilakukan oleh organisasi masyarakat atau Ormas kepada buruh dalam aksi mogok nasional pada 31 Oktober lalu, mendapat perhatian khusus dari Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI, Osman Sabtaodang. Bersama Ketua KSPI Minggu siang mendatangi 3 buruh yang merupakan korban kekerasan tersebut, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hosana Medika Lipo Cikarang. 3 korban tersebut mengalami luka serius akibat pukulan benda tumpul dan senjata tajam di kawasan industri EJIB, Kabupaten Bekasi. Mereka yaitu Wawan yang merupakan buruh PT Tristar Kartonindo mengalami luka tusuk pada pinggang bagian belakang. Ade Nurdin Maulana yang merupakan buruh Abakus dengan luka di pelipis kiri. Dan Rohmat, buruh PT NKI yang mengalami luka bacok pada bagian kepala yang saat ini masih kritis. Atas kejadian tersebut, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI, Osman Sabtaodang menyesalkan aksi kekerasan yang diduga dilakukan Ormas kepada buruh. Osman juga mengaku prihatin dengan kondisi buruh yang menjadi korban kekerasan tersebut. Nah ini Bapak yang korbannya ini juga salah satu, ya banyak lagi yang saya melihat keluarga-keluarganya itu menyedihkan sekali. Jadi kapan lagi kita punya toleransi terhadap buruh-buruh ini? Anda sekalian kan juga merasakan, Anda sekalian semua juga pekerja, ya kan? Bayangin pekerja yang segitu murahnya dengan beban yang dia derita sebegini beratnya. Ini tidak kurang dari 200-300 sampai 500 juta ongkos pengobatan mereka. 3 orang buruh terluka akibat kekerasan
yang diduga dilakukan oleh massa ormas saat aksinya dihalangi di perempatan kawasan EJIB Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Linda Puspitasari dan Ketut Sumadiase melaporkan. Seorang balita mengalami luka bakar hampir 80% akibat kebakaran yang melanda rumah orang tuanya di kawasan Kuranji, Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Hingga saat ini korban masih terus mendapatkan perawatan intensif di ruangan luka bakar RSUP M. Jamil, Padang, Sumatera Barat. Namun pengobatan sang bocah terkendala masalah biaya. Orang tuanya sampai saat ini belum mampu melunasi biaya rumah sakit yang mencapai puluhan juta rupiah. Keinia Putri, demikian nama balita berusia 2 tahun ini, yang terus menangis menahan rasa sakit di tubuhnya. Anak dari pasangan Slamet dan Rianti ini mengalami luka bakar hampir mencapai 80%. Luka yang diderita Keinia Putri diakibatkan kebakaran yang terjadi di rumah orang tuanya yang terbakar di kawasan Kuranji beberapa waktu yang lalu. Hingga saat ini korban masih terus menjalani perawatan secara intensif di ruangan luka bakar RSUP M. Jamil, Padang, Sumatera Barat. Kondisi korban yang beberapa waktu lalu sempat menurun hingga saat ini terus membaik. Tim dokter luka bakar terus berupaya mengembalikan kondisi fisik korban. Namun sayangnya, anak dari pasangan Slamet dan Rianti ini hingga saat ini tidak memiliki biaya untuk pengobatan selama di rumah sakit. Kini kedua orang tuanya harus berupaya untuk melunasi biaya obat sang anak yang telah mencapai 31 juta rupiah. Sedang hidup di dapur. Jadi pas neneknya mengambil anak kan, nah, jadi itu mah apinya udah hidup. Nggak sempat ngambil anak ini. Apa nggak pakai jam kes mas? Ya udah lulus kan nggak dapat. Lulus yang lain jam keseda, jam kesmas, dan diusahakan nggak dapat kan. Yang terbayar sekarang udah berapa? Belum ada dibayar. Belum ada ya, berarti masih utang ya? Masih hutang. Kini, Slamet hanya bisa berharap agar adanya bantuan dari pemerintah daerah Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Rizal Mandailing melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.